Sebagai negara tropis, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi rumah bagi banyak makhluk hidup. Di Desa Sragi, Songgon, Kota Banyuwangi, masyarakat lokal gemar memakan binatang yang disebut dengan bibis. Bibis biasanya dapat ditemukan di lahan sawah yang memasuki masa tanam. Warga lokal percaya dengan memakan bibis, maka dapat mengobati sakit tenggorokan atau batuk dan dapat membuat anak berhenti ngompol. Oleh sebab itu, hingga kini, bibis masih akrab dijadikan sebagai makanan oleh warga sekitar. Biasanya, bibis dijadikan sebagai botok, yaitu makanan yang dicampur dengan parutan kelapa dan dibungkus dengan daun. Tapi kali ini, aku akan berinovasi dengan membuat bibis menjadi kue. Sepintas, bibis mirip dengan kecoa. Namun bedanya, bibis memiliki sayap yang bisa membuatnya terbang lebih jauh dari kecoa. Dol, wes akeh Dol. Lumayan, Bu. Endol mulai Dol. Oh ya, Bu. Engko dipisahne ya Dol, sayap sama badannya, terus jangan lupa disangrai ya Dol. Ya. Bibis yang sudah kukumpulkan ini, aku pisahkan terlebih dahulu sayapnya dengan badannya. Tekstur sayapnya agak keras, sehingga mudah untuk memisahkannya antara sayap dan juga badannya. Dulu, bibis biasanya dimasak sebagai lauk. Namun, kini sudah tidak banyak orang yang mengolah bibis karena bibis sudah semakin sulit didapatkan. Agar benar-benar mati, badan bibis kusangrai terlebih dahulu. Selain untuk mematikan bibis, hal ini juga untuk menciptakan rasa crispy saat dimakan nanti. Aku mengolah bibis ini di rumah usaha milik Ibu Pinisri, salah satu warga Desa Sragi yang juga biasa membuat kue kastangel. Kali ini, kue yang dibuat oleh UKM tersebut adalah kue bagia khas Banyuwangi. Sementara aku menyangrai bibis, Ibu Siti Maria membuat adonan kue. Kue yang dibuat serupa dengan kue kastangel yang membutuhkan garam, tepung terigu, telur, mentega, dan juga vanili. Semua bahan ini kemudian diadon hingga semua bahan tercampur dan adonan pun menjadi lengket atau kalis. Bu, udah kering, Bu. Diapain lagi, Bu? Diulek sing lembut ya, Ndol ya. Oh, Diulek. ya, Bu. Bagian badan bibis akan digunakan sebagai campuran dari adonan kue. Karenanya, bibis haruslah dihancurkan terlebih dahulu hingga halus. Bu, sudah halus, Bu. Doang ya, Ndol. Setelah halus, barulah bibis dicampurkan dengan adonan. Adonan kembali diuleni hingga bibis pun tercampur sempurna dalam adonan. Adonan kemudian dibentuk hingga menyerupai kue kastangel. Tak lupa, sayap yang tadi telah dipisahkan ditambahkan di atas adonan kue untuk dijadikan topping. Agar sayap lengket, adonan diolesi terlebih dahulu dengan telur. Ini kuenya sudah jadi. Kue bibis pun berhasil dibuat dengan berbahan campuran hewan bibis. Kue ini menjadi tidak biasa. Enak Dol. Rasa gurih dan manis adonan bercampur crispy dari bibis yang disangrai tadi melengkapi cita rasa dari olahan kue bibis ini. Petualanganku kali ini
membawaku ke desa Sragi, Songgon, Banyuwangi, Jawa Timur. Anak-anak yang berlarian menjadi pemandangan khas pedesaan yang selalu dirindukan. Pemandangan seperti ini sudah jarang ditemukan di perkotaan, apalagi kota besar. Mentoknya kenapa dikejar-kejar? Masak Pak Dul. Oh, jadi mau ditangkap, mau dimasak? Ya. Ayo kurungan Pak Dul, makan mah gak kena Pak Dul. Oh, iya, saya bantu, saya bantu. Ya Pak Dul. Seperti yang sekarang kulihat, anak-anak asli Songgon sedang sibuk mengejar-ngejar mentok atau yang sering juga disebut entok ini. Akhirnya dapet deh. Iya Pak Dul. Wah, gede juga ya. Ini masak apa nih? Bakar Dul. Wah, bakar mah biasa. Mentoknya besar sekali, mau dibuat apa nih? Ini anak-anak mau dibakar, tapi biasa banget, Pak. Enaknya dimasak apa ya, Pak ya? Biasanya kalau di sini dimasaknya sama umbut jawar. Oh, banyak di sini. Banyak, nyari dulu di sana. Di hutan atau di hutan. anu? Oh, Di hutan iya. dulu. Oh, boleh nih. Iya. Le, masak umbut jawar wae, Le. Nggih Pak Dul. Hah, nih. Kamu potong sama cabutin bulunya ya. Oh nggih Pak Dul. Saya tak cari umbut jawarnya ya. Nggih. Ya. Ayo, Pak. Ayo. Kota di ujung timur Pulau Jawa ini menyimpan banyak sumber daya alam yang dapat diolah menjadi berbagai macam panganan. Bersama Pak Jono, aku mencari umbut jawar untuk dijadikan olahan masakan yang akan dikreasikan dengan mentok. Pak, sebelah mana, Pak, yang banyak, Pak? Ini, sebelah ini. Jawar merupakan umbut muda dari tanaman palem hutan. Yang beginian, Pak. Iya. Tebangnya aja, ambil batang mudanya dulu ya. Oh, iya, Pak. Ya, saya ke sana dulu. Di Banyuwangi, jawar biasanya dimasak menjadi sayur seperti sayur nangka muda atau yang sering disebut warga sekitar sayur tewel. Bagian yang diambil dari jawar adalah bagian dalam batangnya yang masih muda. Dul, kayaknya sudah banyak, ini dikupas dulu aja. Oh, Ini dikupas, Pak. umbutnya, ya. Oh, ya. Bersama Pak Jono dan beberapa anak-anak desa Songgon, aku berencana untuk membuat mentok bakar yang diisi dengan potongan jawar yang telah dibumbui. Le, entoknya berapa, Dong? Mari porong iki. Durung Pak Dul. Ya, cepet toh. Mari ini masak. Oh, entok lho, anu nih. Oh nggih Pak Dul. Sembari anak-anak mencabut di bulu mentok, aku menyiapkan jawar dan bahan-bahan untuk pembuatan mentok jawar bakar. Jawar yang didapatkan dipotong tipis terlebih dahulu. Selain agar cepat empuk, jawar dipotong tipis agar lebih mudah untuk dikonsumsi nantinya. Lek. Iki Lek. Oh, mari. Wes Lek. Oh iya, gini. Enggak tak, anu nih. Ya Lek. Mentok yang sudah dibersihkan dan dibuang bulunya direbus hingga matang dan empuk. Membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merebus mentok karena kulitnya cenderung lebih alot dibandingkan dengan daging ayam. Dul, tolong bikinin bumbu dulu ini biar tak lanjutin. Oh, ya, Pak. Sementara Pak Jono merebus mentok, aku menyiapkan bumbu untuk dimasak bersama jawar terlebih dahulu. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, kemiri, dan juga garam. Semua bumbu tersebut diulek hingga hancur dan tercampur rata. Setelah semua bumbu siap, aku pun mengolah jawar yang telah dipotong-potong, ditumis bersama dengan rempah-rempah yang sudah halus. Tak lupa ditambahkan sedikit air agar agak sedikit berkuah. Jawar ditumis hingga berubah warna menjadi kecoklatan dan hingga bumbunya meresap sempurna. Pada zaman penjajahan, sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan makanan. Oleh sebab itu, masyarakat mulai mencoba mengolah hasil alam yang ada. Salah satunya tanaman jawar ini. Pak, matang, Pak. Oh iya, oke. Jawar yang sudah ditumis dimasukkan ke dalam badan mentok. Dengan begini, bumbu akan meresap lewat bagian dalam mentok. Tidak butuh waktu yang lama untuk membakar mentok.
karena sudah direbus dengan durasi yang cukup lama. Maka mentok dibakar hanya jika seluruh tubuhnya sudah terpanggang dan hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Dari bakar. Ya Pandul. Itu nih. Minyak ini. Sedikit minyak diolesi di tubuh mentok untuk mempercepat dan meratakan proses pemanggangan. Mentok jawar bakar pun sudah siap untuk dinikmati. Mentok yang sudah empuk ditambah dengan bumbu dan potongan jawar membuat nikmat rasa masakan. Erik. Ayo kita gini. Dan juga Ayo. lawo iki. Bumbu yang dimasukkan ke badan mentok meresap hingga ke dagingnya. Rasa pedas dan gurih mendominasi sajian ini. Berbagai olahan dapat dikreasikan dari umbu jawar. Selain enak, cara pengolahannya pun tidak sulit untuk dilakukan.